Gimana kabar kewarasan kalian? Masih utuh? Masih aman? Masih belum tergerak untuk korupsi? Karena di video ini spesial bacot santuy, isinya korup, pokoknya korup. Korupsi di kebun binatang Surabaya. Korupsi anggaran kipas angin. Dan yang terakhir yang paling mencengang, seperti biasa, paling mencengang terakhir, nomor 3 ya. Umrahkan keluarga pakai uang setoran jual sabu. Emang koruptor tuh koknya tuh balik lagi ketiga, berita janggal di Bacot Santuy bro. Top minggu ini gitu. Ini adalah kejadian minggu lalu yang sudah gua recap dari 3 hal terzanggal. So, bakal gua beritakan berita yang mungkin kalian lewatkan di minggu lalu bro. Sekalian gua bedah cerita sebenarnya yang sudah gua rangkum dari 3 berita janggal ini. Hanya di Bacot Santuy. Berita nomor 1, korupsi di kebun binatang Surabaya. Karena yang jadi korban ini bukan sekedar negara, tapi juga hewan-hewan yang ngomong pun tidak bisa kalau memang mereka lapar gitu bro. Pak, minta tanggapannya dikit Pak terkait penetapan tersangka sama penahanan hari ini Pak. Buat apa pengaruhnya Pak? Kamdal buka jalan. Bos. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur baru aja menetapkan mantan Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya, Khoirul Anwar, bukan Khairil Anwar ya, beda. Kalau Khairil Anwar tuh sajak anaknya, sajak ya, puitis gitu. Walaupun dia dijuluki si binatang jalang. Nah kalau Khoirul Anwar ini si jalang emang binatang. Khoirul Anwar menjadi tersangka dengan dugaan korupsi dana operasional sekitar 10,2 miliar. Uang yang harusnya buat ngurus kandang, pakan, dan kebutuhan satwa malah diduga diselewengkan. Anggaran pada PT TS KBS agar seolah-olah uang tersebut benar-benar dipergunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Dari tahun 2023 sampai tahun 2024, pengeluaran kas yang tidak benar yang disetujui oleh para pihak, saksi MN selaku Direktur Keuangan, bahwa terhadap perbuatan ini telah mengakibatkan kerugian keuangan negara CQ PD TS KBS kurang lebih sebesar 10.294.735,60 sen, yaitu. Tapi sangat mengherankan gitu bro. Kalau korupsi biasa, perusahaan anggaran biasa. Korupsi makanan binatang, mungkin dia berpikir kayak, ya kan nggak mungkin tapir demo gitu, gajah badak gitu. Kayak nggak mungkin tapir demo, gajah demo, macan tutul gitu demo di depan kantor DPR. Jadi oke, ini adalah jalannya untuk mengkorupsi makanan binatang gitu kan. Nggak mungkin juga gitu kalau binatang demo gitu. Nggak mungkin gitu, janggal. Itu mungkin salahnya si Kipak ini gitu loh. Karena posisi Dirut ini punya kewenangan yang besar dalam pencairan anggaran, dugaan penyimpangan tersebut bisa terjadi bertahun-tahun, yang sampai akhirnya dibongkar sama penyidik. Kasus ini diduga berlangsung lama, dari tahun 2016 sampai 2024. Ini bukan tipe-tipe yang hilaf ya, kayak ngambil duit parkir terus kabur, bukan. Ini levelnya udah kayak subscribe YouTube bulanan lah gitu ya. Karena dari 2016 sampai 2024 bro, dicolong itu uang. Aduh, kacau. Ada pengeluaran yang gak sesuai peruntukan, ada transaksi fiktif, dan ada dana operasional yang langsung dipakai untuk kebutuhan pribadi tersangka. Yang bikin emosi, dana operasionalnya itu dipakai buat pangan makanan, buat ngasih makan macan yang harusnya kambing jadi ayam tiren. Akibatnya penyidik menyebut kualitas pengelolaan satwa itu terdampak. Beberapa satwa dilaporkan mengalami penurunan kondisi, ada yang sakit, kurus, bahkan ada yang mati juga gitu bro. Jadi ini bukan sekedar angka kerugian 10,2 miliar, tapi ada makhluk hidup gitu yang menanggung akibat koruptor dan keserakahan dan kemunafikan egois manusia seperti Khoirul Anwar ini bro. Dari titik ini ironinya, satwa di kebun binatang itu pun nggak ada yang pernah minta tinggal di situ gitu loh bro. Mereka sepenuhnya tergantung manusia. Dan lu ambil, mereka nggak bisa bikin laporan gitu. Ini udah terlalu telat, 2016 sampai 2024 loh men. 8 tahun, nggak mungkin gitu kayak babi demo nge-tweet gitu kan. Saya sudah 3 hari makan seadanya. Kan nggak bisa gitu. Aduh, babi banget dah. Sekarang tersangka sudah ditahan dan proses hukumnya masih berjalan. Sementara itu, manajemen Kebun Satwa Binatang Surabaya memastikan operasional tetap berjalan normal dan kebutuhan satwa menjadi prioritas agar tidak lagi terdampak kasus ini. Jadi, Mas Khoirul Anwar itu terdeteksi sama penyidik ada transaksi fiktif dan transaksi aneh yang dilakukan. Makanya dia bisa tertangkap dan diduga korupsi. Yang gua nggak nyangka tuh, gimana ya? Korupsi itu udah jelas bikin sengsara rakyat, tapi nggak harus juga binatang ikut serta jadi sengsara gitu men. Ini korupsi paling absurd sih menurut gua, gila nih. Di negara kita doang korupsi paling absurd, ngambilin jatah makan binatang. Karena kan biasanya orang ngomong jangan makan duit rakyat. Nah sekarang udah berubah, jangan makan duit hewan.
What the fuck bro? Ada orang yang moralnya kurang sama hewan yang gak ngerti politik, gak punya KTP, gak punya suara pemilu, dan mereka gak ribet, cuma minta satu hal, dirawat, dikasih makan. Beres anjing. Gak kayak kompleks seperti kalian gitu. Anxiety kalau kalian kan. Ini tuh binatang gitu loh. Hanya makan dan dirawat dan beres. Gak ada beli-beli Mercy gitu, beli LPD gitu. Gak ada. Pacaran, kongko. Anjing kongko bahasanya bangsat. Nongkrong, chills gitu. Gak ada. Gak ribet gitu. Tapi si Dod ini malah dikorup gitu loh. Kenapa ya? Memang kadang yang paling liar di kebun binatang itu bukan yang ada di kandang gitu bro. Yang di luar kandang itu lebih liar, lebih seram daripada yang ada di kandang gitu. Ngapain dikandangin? Dia aja dikandangin gitu loh. Zanggal banget gitu. Aneh di Indonesia tuh jangankan jadi manusia gitu, jadi hewan aja menderita. Maling ayam ya dikeroyok sampai modar gitu, dibakar gitu kan. Kayak yang kemarin gitu bro. Ini udah jelas-jelas korupsi gitu loh. Kenapa ya? Miliar gitu loh, miliar gitu. Ini 10M gitu loh. Berarti 1 tahun dia dapat penghasilan 1M sekian gitu, 1,1 gitu mungkin per tahun anjing. Gratisan dari wortel jerapah gitu loh, wortel jerapah gitu. Jangan kasih makan 10 tahun di sel lah dia. Al-Quran pernah dikorupsi, haji juga dikorupsi, MBG dikorupsi, sampai binatang gitu loh. Binatang. Banyak video yang beredar juga kalau kondisi binatang di Kebun Raya Surabaya itu kurus-kurus. Cuman sudah dikonfirm dari pihak kebun binatang bahwa itu hoax. Gue dapat sumbernya dari CNN dan dia sudah mengkonfirmasi kalau Kebun Raya Surabaya berjalan dengan normal setelah terjadinya korupsi. Jadi kita harus support kebun binatang dan satwa yang ada di Indonesia, khususnya di Surabaya. Di kondisi real ya, kondisi satwa-satwa di Kebun Binatang Surabaya saat ini relatif dalam kondisi yang aman dan sejahtera. Namun apabila ditemukan ada pihak yang sengaja menyebarkan informasi yang tidak benar atau menggunakan dokumentasi lama tanpa memberikan konteks yang sesuai atau yang tidak memadai, Kebun Binatang Surabaya akan mengambil tindakan hukum. Jadi apabila itu merugikan Kebun Binatang Surabaya, kami akan melakukan tindakan hukum. Berita janggal kedua ya bro ya. Kita nobatkan ke siapa lagi kalau bukan ke pemerintah terhormat kita. Ini berita ngakak sih kalau menurut gue ya, karena penjelasannya pun kayak soal kipas angin ini saya nggak tahu. Ini karena pengadaannya bukan di kami Pak, tapi rasanya angka yang ada itu kalau bentuk kipas anginnya yang model ada di Imatsu MDF itu harganya di Shopee ini 11 juta. Dia nggak tahu apa-apa tapi tahu modelnya, harganya gitu. Aneh gitu, heran. Di Indonesia masih banyak sekolah yang kepanasan karena kipas anginnya cuma pajangan lah gitu. Tiba-tiba kita sebagai masyarakat diributin sama angka 1,8 triliun buat pengadaan 1,8 juta kipas angin di program Desa Merah Putih tengah hutan itu. 1,8 triliun buat kipas angin anjing. Yang dihebohkan dengan isu adanya pengadaan kipas angin 1,8 juta, Pak. Yang nilainya 1,8 triliun, Pak. Lalu kemudian dari isu ini kami coba mencari informasi, tapi kami tidak dapat satu informasi pun dari pemerintah adanya pengadaan ini. Kami juga mencari informasi ke pihak-pihak terkait juga tidak berani jawab. Maka pada kesempatan ini kami ingin tanya kepada Pak Menteri, isu soal pengadaan 1,8 juta kipas angin dengan anggaran 1,8 triliun itu betul tidak, Pak? Saya tadi pagi coba membuka di e-commerce harga kipas angin. Saya tidak ngomong yang tidak terkenal, ngomong yang selama ini dipakai rakyat kita aja. Namanya Cosmos. Kipas angin Cosmos di e-commerce, yaitu kipas angin di e-commerce official store-nya milik Cosmos, itu harganya 338.000, Pak Andre, Pak KW, ya kan? 338.000. Lalu kemudian kalau Bapak bisa cek di Shopee, di Tokopedia, harganya lebih murah lagi, Pak. Hanya 300 ribuan, Pak. Itu kalau beli satuan loh, Pak. Artinya kalau pemerintah beli dalam jumlah ribuan, ratusan, bahkan 1,8 juta, begitu, artinya pastinya akan jauh lebih murah dari 300 ribu yang kita temukan di Shopee dan Tokopedia. Itu kipas angin yang standing loh, Pak. Yang hempasan anginnya mungkin bisa menghempaskan tikus-tikus di KDMP, begitu, Pak. Lucu banget anjing. Lucu banget. Mungkin dia butuh kipas angin yang 5 juta yang hembusan anginnya tuh meninggalkan badan, mengeluarkan roh gitu loh.
mengeluarkan roh-roh DPR dan menteri-menteri korup gitu loh. Langsung menghempaskan roh-rohnya gitu loh. Nembus ke kulit. Itu aneh banget anjing. Gila, mahal banget kipak. Kipas angin ini saya nggak tahu. Ini karena pengadaannya bukan di kami, Pak. Tapi rasanya angka yang ada itu kalau bentuk kipas anginnya yang model ada di Imatsu MDF itu harganya di Shopee ini 11.464. Jadi apa namanya? Tapi itu Imatsu yang stand fan itu 300.000, nggak ada 11 juta. Lu mau pakai drum fan gitu, drum fan tuh kopdes sampai keluar roh-roh karyawan situ. Lu kenceng banget anjing. Ngapain pakai yang sekenceng itu, bos? Kita anggap. Kita cari yang paling mahal lah, standing 400.000 kali 4, 1,6. Satu kopdes itu udah bisa 4 standing fan gitu loh, 1,6. Nggak butuh 11 juta. Nggak butuh. Lu pakai Imatsu mobile drum gitu, mau mendinginkan apa emosi rakyat? Gimana anjing gitu? Kalau itu ya memang mahal kalau itu, bos. Kenapa harus segede gitu? Kipas angin Belanda gitu, sekalian menyedot listrik gitu kan, menyimpan listrik gitu. Masalahnya DPR aja nanya ini bener apa kagak, dan jawabannya malah bikin orang garuk kepala gitu. Aduh. Menteri Koperasi bilang pengadaan itu bukan di kementeriannya, lalu sempat menyeletuk kalau mungkin harga satuannya sekitar 11 juta. Katanya nggak paham gitu kan, agak janggal. Kenapa informasi anggaran yang sesimpel ini tuh bisa kayak estafet gitu, sporty gitu. Lempar sana lempar sini, gue aneh. Lagian kipas angin 11 juta kenapa nggak AC aja? Ini AC 2.000, 2 juta, satu kopdes 4, 8 juta. Apalagi beli banyak. Dari 8 juta mungkin bisa jadi 5 juta 4 AC gitu loh. Aduh, aneh banget. Udah kenapa nggak Wades-des aja, Wades-des gitu loh. Kipas angin Cosmos Wades-des. Karena begini, orang Indonesia itu kan lucu, apalagi dengan meme gitu. Cepat gitu kalau bikin meme kan. Orang kita tuh udah pinter, rakyat tuh udah hafal polanya. Kalau ada angka yang fantastis, orang tuh langsung buka kalkulator. Istilah kat dia butuh 1.800.000 kan pieces gitu bro. 1.800.000 kalau satu kipas paling mahal 500.000 dah gitu ya. Cuman 900 M gitu loh. Gak sampai 1,8 T, jauh gitu men, jauh. Jadi harusnya transparansi anggaran kalau lagi dibuka. Yang harusnya kita tenang, jangan bikin masyarakat malah jadi detektif dadakan gitu loh. Kalau memang isu itu salah, misalkan kayak kenapa harganya 11 juta karena gini ya jelasin. Kita butuh penjelasan doang. Kalau memang ada pengadaan, buka datanya gitu. Kita pun bakal setuju 100% dan no comment kalau memang datanya jelas. Ini ngejelasin aja nggak bisa gitu loh. Pernah presentasi nggak sih SMA? Gue bingung dah. Kan jangan sampai negara tuh yang punya ribuan pejabat dan dapat gaji dari kita kalah cepet sama netizen yang modal wifi gitu loh. Aneh banget gue. Bukan karena rakyat sok jadi auditor juga, tapi karena kepercayaan itu sudah setipis tisu gitu. Kan jadinya ironi lagi gitu. Ironi 2 ya, part 2. Negara ini tuh bukan kekurangan anggaran, tapi sering kekurangan penjelasan. Karena uang negara itu bukan uang panitia kondangan gitu, yang kalau ditanya, nanti ditanyain dulu ya. Apa sih? Mau gimana pun kan itu hasil pajak dari rakyat, dari saya yang banting tulang gitu loh. Everyday deg-deg gitu loh. Jadi wajar kalau publik tuh nanya gitu, karena setiap kali angka triliunan muncul tanpa penjelasan yang jelas, yang muter-muter bukan cuma kipas angin gitu loh, tapi kepala rakyat yang makin bingung dan yang makin merasakan kejanggalan yang ada di pemerintah gitu bro. Heran gue anjing. Bisa-bisanya gitu loh. Kayak Pak Menteri bilang pengadaan ini bukan dari kami. Terus pengadaan dari siapa gitu? RW Gunung Sindur gitu. Kelurahan RW Gunung Sindur jadi pengadaan gitu, dia ikutan. Kan gimana gitu loh. Ya memang pasti pengadaannya pakai pihak ketiga, tapi kan pasti dia tahu gitu kan yang tangan-tangan menteri. Masa iya pengadaan bisa berjalan tanpa ACC menteri? Dan terus kalau memang sudah ACC lewat beliau, kenapa bisa di ACC gitu kan? Biasalah. Aneh banget gitu gue. Ini tuh hal simpel gitu. Ini tuh hal simpel men. Kenapa koruptor tuh gak pinter gitu? Gue aneh gitu. Apa karena dia gak pinter jadi korup gitu? Bingung juga. Maksud gue istilah kata kan simpelnya. Kita lihat yang berita pertama, macan. Kita anggap butuh 10 kilo protein. Ya udah, kita kasih makanan yang tidak mengurangi kualitas makanannya, tapi mencari harga yang lebih murah, tapi dengan kapasitas protein yang sama. Karena kebutuhan dia segitu. Kipas angin, lu butuh yang spek 11 juta misalnya. Mobile drum fan gitu buat mendinginkan kepala masyarakat gitu kan sampai roh-rohnya keluar. Gak mungkin dong beli di e-commerce gitu, di Tokped atau Shopee, kan pasti ke pengadaan barang. Yang tadinya 11 juta kita anggap bisa dapat 7 juta kalau lu beli 1,8 juta unit anjing. Sesimpel itu. Dan ketika lu bisa jelaskan,
kalaupun lu korup, orang bakal diam, orang bakal percaya gitu. Masa literasi dan public speakingnya kurang? Masa harus rakyat juga yang harus ngajarin gimana caranya korupsi? Kan aneh aja gitu. Ini tuh ketrek, bos. Sama anak SMA juga ketrek, anjing. Aneh. Ruhnya pun keluar gitu. Pakai drum fan gitu, ruhnya pun keluar, anjing. Dan yang terakhir, bro, ini lebih mencengangkan gitu. Ex Kapolres Bima umrohkan keluarga pakai uang setoran jual sabu. Agama ban. Moral, aduh apa itu? Ban. Sabu bikin orang modar mabuk. Hasilnya untuk umroh. Kreatif banget sih, ini kreatif. Ada aja celahnya tuh ada gitu, tas-tasnya tuh ada. Berita ketiga ini bro ya, akhirnya terungkap ex Kapolres Bima Kota Didik Putra Kuncoro memberangkatkan keluarga untuk ibadah umroh menggunakan uang setoran hasil penjualan narkoba jenis sabu dari jaringan Bandar Koko Erwin alias Erwin Iskandar. Dalam dakwaan jaksa, mantan Kapolres Bima Kota disebut menggunakan uang yang diduga berasal dari setoran penjualan sabu untuk memberangkatkan 7 orang termasuk keluarganya umroh dengan biaya sekitar 434 juta. Duit setoran penjualan sabu berangkatin umroh sekelas Robin Hood. Zuzur zanggal. Zuzur sekelas Robin Hood gitu. Uang narkoba gimana caranya dibikin positif? Umroh. Iya. Uang yang diduga berasal dari bisnis yang bikin banyak keluarga hancur justru dipakai buat perjalanan ibadah. Seolah-olah dosa tuh bisa dicuci pakai boarding pass kali ya bro ya. Kalian pasti pernah dengar kan kalau misalkan kita naik haji, umroh gitu bro ya, kita suka ditampakkan dosa-dosa kita di tanah suci gitu ya. Yang biasanya mencuri gitu pas di tanah suci, tangannya tiba-tiba panas gitu kan, atau tangannya tiba-tiba kebaret sama orang, atau mungkin buntung, ada juga yang kayak gitu. Ini kan kasihan keluarganya gitu loh. Pas lagi tawaf tiba-tiba ngefly gimana? Ngefly. Lagi tawaf tiba-tiba ngefly. Gimana coba bro? Lagi beribadah gitu kan, lagi sholat, tawaf, ngefly, mabuk. Atau dia halu tidak bisa pulang ke hotel karena ada saudara gua kayak gitu. Dia nakal, pencuri, dia nggak bisa pulang ke hotel selama 7 jam. Baru akhirnya dibukakan lagi matanya gitu untuk pulang ke hotel. Ngefly sih ini kalau kata gua ya di sana ya. Pak, kenapa ya kepala berat banget? Jujur. Ada jujurnya gitu. Jujur. Kata istrinya gitu misalnya kan. Nggak apa-apa, namanya juga muterin Ka'bah. Mungkin gitu. Pasti pusing gitu. Sepiknya gitu, pasti sepiknya. Yang bikin orang muak sebenarnya bukan nominalnya, mau 400 juta atau 4 miliar, intinya sama aja lah. Jabatan yang seharusnya dipakai untuk melindungi rakyat, kalau benar dakwaan itu terbukti. Kenapa selalu itu terus ya kalau di berita ya bacanya? Kalau benar. Dugaan malah berubah jadi alat buat menikmati hasil kejahatan. Polisi seharusnya memburu bandar narkoba, bukan diduga ikut menikmati aliran uangnya. Dan setiap kali ada kasus kayak gini, yang hancur bukan cuma nama satu orang, tapi kan yang ikut runtuh kepercayaan publik gitu bro terhadap institusi yang seharusnya melindungi masyarakat gitu. Jadi bikin masyarakat menjadi aman. Tapi ya udah mah biasanya juga entah bagaimana ceritanya tiba-tiba beritanya hilang gitu kan ya. Seorangnya bisa menghirup udara bebas gitu, udara Mekah. Biasanya sih gitu ya, nggak tahu juga. Saya, Ajun Komisaris Besar Polisi Didik Putra Kuncoro, SIK MC. Saya mengajak kita semuanya untuk memutus rantai peredaran gelap narkoba. Bohong. Yang bener. Karena kan kalau ibadah tuh harus niat gitu ya. Tapi niat sebaik apapun nggak pernah bisa mengubah asal-usul uang. Mau dari itu positif ya keluar positif, kalau negatif mau gimana pun tetap negatif. Ada uang yang lahir dari keringat orang tua, warisan living kayak gua gini. Tapi ada juga uang yang lahir dari setoran sabu gitu kayak. Setoran sabu gitu loh. Ekstasi, weed gitu kayak. Coba gua ngaca ke diri gua ya. Gua misalkan dapat uang miliaran dari duit sabu. Kepikiran gak ya gua misalkan ngumrohin atau bikin jalan-jalan gitu. Keluarga gua pakai uang hasil kriminal gitu bro. Kayak gue takut jatuh pesawatnya sih. Ya nggak mungkin lah, nggak make sense gitu. Itu nggak make sense gitu loh. Gue aja nggak bisa mikirin itu gitu. Yang 2 kasus tadi bisa gue ajarin kayak tadi. Tapi kalau ini gimana coba bro? Mana tega lu ngeberangkatin orang di jalan pakai uang haram. Haromah, hamar. Kalau memang dakwaan jaksa nantinya terbukti di pengadilan, ini bukan sekedar perkara korupsi moral bro. Ini adalah contoh bagaimana sesuatu yang dianggap suci bisa tercampur dengan sumber yang paling kotor. Dan itulah yang paling menyeramkan dari semua ini. Dan selalu karena ada satu oknum yang menyalahgunakan jabatan, setiap kali ada kasus seperti ini muncul, rakyat dipaksa bertanya pertanyaan yang sama. Kalau orang yang ditugaskan untuk menjaga pintu justru diduga ikut bermain di dalamnya, lalu sebenarnya kita harus merasa aman ke siapa? Karena narkoba itu merusak tubuh men. Tapi ketika penegak hukumnya juga ikutan, yang dirusak bukan cuma generasi, tapi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Dan ini semua seperti bom waktu yang lama-lama bakal meledak. Chaos.
chaos man. Gak bisa ngelawan rakyat, sumpah. Jadi dari 3 berita janggal ini sudah gue jelaskan. Mungkin kalian tidak tahu detailnya. Semua yang sudah gue jelaskan. Kita cuma bisa nungguin hasil. Dari semua bacot santuy, kita cuma bisa menunggu hasilnya, yang mungkin tiba-tiba hilang aja nanti beritanya. Kita nggak tahu. So, itu aja lah bacot-bacot santuy gue yang gue bikin kesal di minggu ini gitu bro. Comment down below menurut kalian gimana. Kita discuss di bawah komen. Alright. So, mungkin segini dulu bacot santuy kali ini. Komen aja juga ada berita apa lagi yang bakal gue bahas, biar gue bisa searching. Anjing, lagi semangat banget gue nih searching berita beginian. So, stay tune terus channel gue, share, like, and subscribe. Stay waras and peace.